Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, para ustadz, tuan guru, para kiai, para ulama, Bapak Bupati, semua yang hadir di sini yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Semuanya seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai kaji kita dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak menggurui, saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dibandingkan tuan-tuan yang ada di sini. Hanya kebetulan diundang untuk ceramahlah. Bukan berarti saya lebih baik dari tuan-tuan yang ada di sini. Alhamdulillah pada malam ini kita duduk di sini dalam rangka haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sejak kapan ini ada haul ini? Sejak kapan? Apa yang harus kita petik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jilani yang tak ada pada awak ini, di antaranya nol. Abdul Qadir Al-Jilani dia memiliki nol. Saya belum. Nah, nol di bawah satu, satu di atas nol. Satu yang gak pernah banyak, yaitu Allah, disebut wahdaniyah. Wahda, alif nun, ya, ha yang bertitik. Maka dari situ lahirlah nafi kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Nah, ada Syudin sholat jamaah 20 tahun tidak pernah tinggal, berdoa kepada Allah tidak dikabulkan Allah,
Sedangkan Allah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya ku terima. Si Udin 20 tahun berdoa, ternyata tidak diterima oleh Allah. Lalu tanyanya ke saya, bang, aku 20 tahun berdoa, tapi doaku nggak diterima Allah. Kenapa bang? Saya jawab, mana aku tahu. Kita tanya aja sama kiai yang makrifat. Di mana? Di sana ada. Mari kita berangkat. Berangkatlah menjumpai kiai. Udin tak berani bicara, saya yang ngomong. Maka apa jawaban kiai itu? Makanya Din, kata kiai. Makanya Din. Ada apa Pak Kiai? Makanya Din, kau rajin-rajin berdoa. Kaget si Udin. Iya. Aku menanyakan 20 tahun doaku kenapa nggak dikabulkan Allah. Malah kiai bilang, makanya Din, rajin-rajin kau berdoa. Tadi diajak Sudin, saya pulang. Di tengah jalan ditanya Sudin, bang, ini yang gila aku apa kiai? Jangan cepat kali kau tuduh kiai. Kau tak paham bahasa kiai. Kiai nyuruh engkau berdoa. Selama ini engkau meminta, engkau belum berdoa. Loh, di mana salahku bang? Doa itu permohonan dari bawah ke atas. Apakah ketika engkau berdoa kepada Allah, engkau di bawah? Atau engkau di atas? Karena Allah itu satu. Hamba itu nol. Kalau engkau nol, berarti berdoamu ke atas. Engkau selama ini sudah meminta, tapi posisimu tidak nol. Engkau menjadi dua. Engkau iri, engkau dengki, engkau ria, engkau takabur. Engkau punya penyakit hati yang banyak. Akhirnya inilah yang menempatkan posisimu jauh di atas satu. Maka ketika engkau minta, artinya permohonan dari atas ke bawah, namanya bukan doa, tetapi perintah. Bagaimana mungkin Tuhanmu kau perintah? Maka ketika engkau berdoa, berarti engkau telah bermaksiat kepada Tuhan. Maka ini yang pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani awak belum punya. Awak belum bisa nol. Awak berada di atas. Padahal apa kata Allah? Tilkat darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan. Demikian negeri akhirat itu, kata Allah, kami jadikan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Negeri akhirat dijadikan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Ada Tok Dolah, ya, bikin rumah. Datang si Adul, diakuinya rumahnya, ya rumah itu untuknya. Saya tanya, Tok Dolah itu siapamu? Atokmu? Bukan. Logikanya nggak percaya saya, ini rumah untuk si Adul. Karena tidak ada hubungan apa-apa. Datang Sudin, ngaku juga, ini rumah untukku. Saya tanya, Tok Dolah itu siapamu? Atokmu? Bukan. Nggak yakin juga saya. Akhirnya saya tanya sama Tok Dolah, Tok, Atok bikin rumah untuk siapa? Oh, untuk si Amek, cucuku. Maka gugurlah pengakuan si Adul, gugur juga pengakuan si Udin. Dah. Islam sekarang saling mengklaim. Kata kelompok A, ini Islam yang benar aku, maka aku ahli surga. Kau bid'ah syirik masuk neraka. Karena surga itu diciptakan untuk aku, untuk kami. Kata kelompok yang lain yang dituding, enggak, itu Allah bikin surga untuk kami, bukan untukmu. Sama kayak si Adul sama si Udin. Kalau begitu kita tanya kepada Allah, ya Allah, engkau bikin surga untuk siapa? Maka Allah jawab, tilkat darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan. Demikianlah negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Kenapa? Karena kalau tinggi bukan nol. Maka inilah pentingnya nol.
Kita selalu bertekak dengan kelompok lain. Kau masuk neraka, aku masuk surga. Tapi awak tinggi. Bagaimana mungkin kita masuk surga? Paham nggak ini? Nggak paham nggak nih? Saya aja nggak paham nih. Dah. Siapa yang mengaku tinggi? Yang mengaku tinggi pertama kali Fir'aun. Sampai dirinya mengaku Tuhan. Allah tunjukkan bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Caranya bagaimana? Allah keringkan sungai Nil sekering-keringnya. Maka begitu kering, orang sudah banyak mati gara-gara tak cukup air. Ternak udah duluan banyak mati. Maka datanglah mereka ke istana Fir'aun, berkata, wahai Fir'aun, kau tiap tahun mengambil pajak dari kami. Sekali ini kami mohon kepadamu supaya sungai Nil ini kau isi airnya. Bingung Fir'aun, udah kadung ngaku Tuhan, masalah ini nggak bisa diselesaikan. Akhirnya diusir. Besok datang lagi, usir lagi. Terakhir datang rame-rame, tua muda, laki perempuan, berkata, Fir'aun, kau kan ngaku Tuhan, ini sungai Nil udah kering, tolonglah kau isi. Nggak bisa jawab. Kalau begitu percuma kau jadi Tuhan. Ngamuk Fir'aun, kalau demikian kau tinggalkan bumi Mesir ini. Kau tinggalkan. Akhirnya semuanya berangkat pindah meninggalkan negeri. Kebingungan Fir'aun, mau jadi apa ke pemerintahannya kalau rakyatnya semua lari. Disitulah Fir'aun turun dari istananya, langsung sujud di atas pasir, dibenamkannya kepalanya sampai kupingnya nampak sedikit. Apa kata Fir'aun? Ya Allah, ya Rabb, aku datang sebagai hamba yang lemah. Aku mohon kepadamu ya Allah, penuhkanlah sungai Nil ini dengan airmu. Lama Fir'aun sujud. Fir'aun sujud lama. Makanya kalau kita sembahyang cepat-cepat kalah sama Fir'aun. Lama Fir'aun sujud. Begitu bangun dari sujudnya, dilihatnya ke arah sungai Nil. Sungai Nil udah setengah airnya. Kabul. Makanya orang kalau sujudnya kabul, jangan sok dulu. Fir'aun pun kabul. Begitu dilihatnya sungai Nil udah airnya hampir penuh, cepat-cepat dia naik ke atas menara dan berkata kepada seluruh rakyatnya, rakyatku, kata dia, apa yang kalian minta sudah kukabulkan. Baru tadi dia sujud di hadapan Allah. Begitu berhasil, udah lupa. Kadang-kadang kita ini pun ada model Fir'aun yang kedua gitu. Begitu ada masalah, sujud luar biasa. Begitu dapat hasilnya, udah lupa. Kenapa? Fir'aun tinggi. Maka pada satu ketika Fir'aun sedang duduk di singgasananya, datang Jibril bagaikan laki-laki, berkata kepada Fir'aun, wahai paduka raja, aku memiliki banyak budak. Aku punya budak banyak. Di antara budakku ada satu orang budak yang kuberikan kunci gudang hartaku. Maka dia bebas mengambilnya dari gudang manapun, sehingga dia tampil jauh lebih kaya dibandingkan budak-budak yang lain. Sekarang apa yang terjadi wahai paduka? Setelah dia menjadi kaya raya, dia pengaruhi budak-budak yang lain. Untuk apa? Supaya menyembah dirinya, untuk mempercayai dirinya sebagai majikan yang hakiki. Aku majikan yang asli malah ditinggalkannya. Jibril nyindir Fir'aun nggak merasa disindir. Apa kata Fir'aun? Oh, kalau aku pemilik budak itu akan kutenggelamkan dia di Laut Merah. Nah, Fir'aun membuat keputusan tentang kematian dirinya. Wahai paduka raja, kalaulah aku berbuat demikian, apa kata orang? Orang mengatakan aku kejam. Kalau bisa paduka bikinlah surat keputusan, setiap budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Maka diambilnya satu kertas, lalu dibikinnya tanda tangan. Di situ peraturan, setiap budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Maka surat itu dikantongi oleh Jibril. Setelah dikantongi, maka terjadilah Fir'aun mengejar Musa. Musa selamat, rakyatnya tenggelam, Fir'aun sedang berenang-renang, yang lain sudah mati. Datang Jibril bagaikan datangnya dulu ke istana. Apa kata
Fir'aun, ya kau kan yang datang dulu ke istana. Iya, aku malaikat Jibril diperintahkan Allah datang kepadamu untuk menanyakan matimu pantasnya bagaimana. Ini surat udah kau tanda tangani bahwa setiap budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Yang kumaksud adalah engkau. Kaget Fir'aun, sehingga Fir'aun berkata, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, dan itu diabadikan dalam Quran. Kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Maka ada sebagian doktor tafsir di Sumatera Utara mengatakan Fir'aun beriman sebelum mati, karena ada kata-kata itu. Salah. Ya, ayat ini menunjukkan keras kepalanya Fir'aun. Allah tidak menerima tobat Fir'aun. Kenapa? Karena dia tidak mau menyebutkan dua nama musuhnya. Siapa musuhnya? Musa dan Harun. Harusnya kalau betul-betul bertobat, Fir'aun berkata, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itulah karena Fir'aun tinggi, sukanya bermusuh. Makanya kita, Pak, jangan bermusuh-musuh. Orang kalau bermusuh-musuh udah mau mati pun tetap bermusuh. Contohnya Fir'aun. Ini enggak bermusuh sama Leman, kucing Leman datang disepai. Ya enggak? Bermusuh sama Leman, kucing Leman datang disepai. Waktu nyepaknya bilang apa? Leman. Ini Leman pagi-pagi dah datang ini, minta makan Leman. Kata kucing, aku bukan Leman, bang. Aku kucing, cuma numpang nginap di rumah Leman 4 malam. Aku rasa gila abang ini, kata kucing itu. Jangan bermusuh. Demikian negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang gak pengen tinggi. Maka sholat dijadikan Allah 4. Dari tinggi menuju rendah. Ini sholat. Dari berdiri menuju sujud. Dah berapa? Dari tinggi menuju rendah. Dari berdiri menuju sujud. Yang ketiga, dari pikir menuju zikir. Ini kita berdiri, otak di mana? Ini. Otak tempat apa? Tempat mikir. Dada di mana? Di dalam dada ada apa? Ada hati. Hati tempat apa? Tempat zikir. Waktu kita berdiri mana tinggi? Pikir apa zikir? Pikir. Maka dari pikir menuju zikir. Waktu sujud, otak di mana? Di lantai. Dada di mana? Di atas. Di dada ada zikir. Di kepala ada tinggi mana? Tinggi di saat itu engkau dekat dengan Tuhan. Di saat zikirmu lebih tinggi dari pikir. Maka sholat dari berdiri, dari tinggi menuju rendah, dari berdiri menuju sujud, dari pikir menuju zikir, dari isi menuju nol. Ustaz, aku sholat duha nggak pernah tinggal, tahajud nggak pernah tinggal. Nggak aku tanya sholat duha dan tahajudmu berapa rakaat. Yang ku tanya berapa nol yang sudah kau dapatkan dari sekian banyak ibadah yang selama ini kau kerjakan. Nah, jadi sholat dari tinggi menuju rendah. Rendahmu mana? Sholat dari berdiri menuju sujudmu mana? Sholat dari pikir menuju zikir. Siapa itu? Ibrahim. Ibrahim pengen punya anak. Mikir apa enggak? Mikir. Diberikan Allah anak. Cuman ada perjanjian, kalau kau punya anak, ya, aku yang kau utamakan apa anak? Maka begitu Nabi Ibrahim punya anak, lahir anaknya Ismail, Allah uji pikir dan zikir Ibrahim. Allah perintahkan Ibrahim mengungsikan anaknya ke Mekah.
Secara pikir mungkin nggak ayah tega mengungsikan anaknya di tempat yang tak ada tanda kehidupan? Tapi karena zikir Ibrahim lebih kuat, maka dia siap. Begitu lajang disuruh sembelih. Secara pikir mungkin nggak orang tua yang nyayangi anaknya menyembelih anaknya? Enggak. Tapi karena zikir Ibrahim lebih kuat, lebih tinggi, maka dia siap menjalankan perintah itu. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan Allah dalam An-Nahl 123, ikutilah millah Ibrahim. Maka Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah pikir dan zikirnya. Begitu sampai di Hidratul Qudus di alam mustawa, dari mulai alam dunia, majas, hijab, ruh, malakut, mulki, mustawa, Nabi Muhammad di sana Allah uji, Muhammad lakukan sholat 50 waktu. Secara pikir dapat nggak? 50 waktu sehari semalam dapat nggak? Tak dapat. Apakah Nabi mikir? Enggak, Nabi zikir, langsung berkata ya. Itulah zikir. Berkata ya. Maka begitu Nabi Muhammad turun di langit yang ke-6, baru di situ makam pikir. Pikir itu jauh di bawah, bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Musa? Muhammad, tolong katakan perintah apa yang telah kau emban. Aku bertanya, jangan salahkan, karena aku mohon penjelasan. Musa, aku berjanji semua perintah kan ku katakan. 50 waktu solatku diberi, semua itu kan ku amalkan. Muhammad, dengarkan dulu agar semua tak keliru. Minta kurang pada Tuhanmu agar umat Di mana Nabi mikir? Langit yang ke-6. Di mana Nabi zikir? Di Hidratul Qudus di alam mustawa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan Nabi Muhammad semayang waktu Nabi di rumahnya? Nabi belum nol. Apa isinya? Rumah. Maka dijauhkan Nabi dari rumahnya, dibawa ke Masjidil Haram. Kenapa tidak diperintahkan semayang di Masjidil Haram? Nabi belum nol. Apa isinya? Kampung. Dijauhkan Nabi Muhammad dari kampungnya, dibawa ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak diperintahkan semayang Nabi di Masjidil Aqsa? Nabi belum nol. Apa isinya? Wilayah. Dijauhkan Nabi Muhammad dari wilayahnya, dibawa ke Sidratul Muntaha. Tidak diperintahkan Nabi Muhammad sholat di Sidratul Muntaha. Kenapa? Nabi belum nol. Apa isinya? Temannya Jibril. Maka pada saat itu Nabi Muhammad dijauhkan dari temannya, maka tidak ada siapa-siapa, sendiri Nabi di Hidratul Qudus di alam mustawa. Pada saat itu Nabi sudah nol, maka disitulah diperintahkan sholat. Makanya derajat sholat, kata Ismail Haqqi, ya, dibagi 4. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud. Berdiri, kehambaan. Ustaz, aku pengen jadi hamba. Berdiri sholatmu benahi. Kalau bagus berdiri sholatmu, diberikan kau sertifikat hamba. Ustaz, aku pengen hina. Rukukmu benahi. Kalau rukukmu bagus, diberikan Allah kau sertifikat hina. Maksudnya bagaimana Ustaz? Setiap orang menghinamu, kau nggak ngamuk, kau nggak marah lagi dihina. Kenapa? Karena kau sudah mendapatkan manfaat dari rukuk yang selama ini kau kerjakan. Ustaz, aku pengen dapat sertifikat lemah. Kalau begitu sujud mau kau benahi. Sujud mau kau benahi. Aku pengen fana, tasyahud mau kau benahi. Maka dari sini saya nggak suka, ya. Dari sini saya terus terang saya nggak suka kalau ada camat rajin sholat. Ada camat? Ada. Ya. Saya nggak suka kalau Pak Camat rajin sholat, saya nggak suka. Pak Bupati rajin sholat pun saya nggak suka saya. Ya. Kenapa? Karena Allah nggak nyuruh camat sholat, nggak nyuruh bupati sholat. Yang disuruh Allah sholat itu hamba. Maka lunturkan camatmu sebelum engkau takbir, lunturkan bupatimu sebelum engkau takbir, lunturkan kiaimu sebelum engkau takbir, lunturkan tokemu sebelum engkau takbir, lunturkan juraganmu sebelum engkau takbir. Jadilah engkau itu. Kenapa? Karena nol. Inilah ini. Kita kalau tidak nol berarti kita di atas. Kalau di atas maka permohonan kita itu perintah.
Jadi caranya bagaimana? Mesti doa. Dan tidak akan terjadi doa kalau kita tidak menjadi nol. Lunturkan semuanya. Lunturkan semuanya. Bisa nggak? Itu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lunturkan semuanya. Bahwa kau bukan siapa-siapa. Kau tidak punya apa-apa. Kau bukan siapa-siapa. Engkau hanya seorang hamba. Maka ada orang berkata, Ustaz, sholat ini karena kewajiban. Saya tak suka. Jadi sholat kalau kebutuhan, aku juga tak suka. Maksudnya macam mana? Saya tanya Mas Udin, kau kerja di mana? Tempat Tok Dolah. Kenapa kau kerja di sana? Ya namanya kewajiban. Jadi kalau nggak wajib, ya malas aku. Saya tanya Maleman, Man, kau kerja di mana? Tempat Tok Dolah. Ngapain kau kerja di sana? Ya namanya pun kebutuhan. Kalau kau nggak butuh, ya malas aku. Dua-dua tak bagus. Ya. Saya tanya sama si Bedul, kau kesemayang apa? Kau kerja di mana? Tempat Tok Dolah. Kenapa kau kerja di situ? Karena kewajiban? Bukan bang. Karena kebutuhan? Enggak bang. Loh, kenapa kau kerja di sana? Oh, abang enggak tahu ceritanya. Atukku sama Tok Dolah itu tua Tok Dolah. Biar abang tahu. Dulu waktu atukku kecil enggak berjajan, Tok Dolah tu lah ngasih atukku jajan. Waktu atukku mau nikah sama andungku, tak ada duit atukku, Tok Dolah tu lah membelikan maharnya. Nikahlah andungku, lahirlah ayahku. Nah, begitu ayahku dulu mau menikah sama emakku, tak ada duitnya. Tok Dolah itu juga lah yang ngasihkan bantuan. Kalau enggak jadi nikah sama emakku, gitu kata ayahku. Begitu aku lahir, tak ada duit ayahku, Tok Dolah tu lah yang bantunya. Aku sakit parah, tak ada duit ayahku, Tok Dolah tu bantunya. Maka kalau cerita bantuan Tok Dolah, aduh, nggak bisa aku bayangkan lagi. Tinggal terpikir di benakku, apa yang seharusnya ku buat untuk menyenangkan hati Tok Dolah. Itu di luar pikiran Sudin nama Nah, makanya ketika Atok tu datang ke rumah berkata, Dul, aku minta tolong, bisa? Bisa, padahal aku sedang demam. Apa tuh? Tolonglah kau panjatkan kelapa hijau. Obatnya itu, kata wak dukun sana. Bisa nggak kau panjat? Aku nggak pernah manjat, tapi begitu Atok nyuruh, ku katakan bisa. Begitulah itu. Akhirnya apa? Datang aku ke ladang yang disuruh Atok tu, ku panjat. Panjat pertama aku jatuh, panjat kedua aku jatuh, panjat ketiga baru berhasil. Nggak kupikirkan diriku yang jatuh, yang kupikirkan bagaimana caranya menyenangkan Tok Dolah, karena inilah masanya aku balas budi. Ini yang disebut tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, bukan karena kewajiban, bukan karena kewajiban, bukan karena kebutuhan. Sudahkah sholat kita model itu? Maka di sini perlu sujud. Sujud ini kalau bisa taruh batu di air, tenggelam nggak? Jangan taruh balon berisi angin di air, tenggelam nggak? Nggak, nolak dia, ditekan penolak. Maka kepala kita ini kalau angin isinya, itu sujud ini nggak lama itu, bawanya nolak aja itu. Ya? Angin di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beda otak makanannya beda dengan hati. Makanya ahli otak nggak pernah ketemu dengan ahli hati. Kalau makrifat di mana? Di hati pada otak. Nggak ketemu. Makanya kalau kita lihat keadaan sekarang ini, orang selalu menghujat ahli otak, menghujat hati, ahli hati juga menghujat otak. Nggak ketemu. Sama-sama hati baru dapat, sama-sama otak baru cocok. Ya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tengok ini permohonan hati apa permohonan otak. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan orang
tentang hati. Umpamanya saya tinggal di Tembilahan. Umpamanya. Ini apa namanya kampung kita ini? Tembilahan. Nah, ada cewek saya orang Pekanbaru. Ya, cewek saya orang Pekanbaru. Jauh apa enggak? Jauh. Hati saya rindu. Namanya beda. Ya. Kenapa? Sama. Alah, ini kan cerita supaya paham. Ya. Ada perempuan di Pekanbaru sana namanya Beda. Hati saya rindu sama si Beda. Rindu kan? Itu kalau rindu hati apa otak? Hati. Tak ada obatnya kecuali ketemu. Karena ini perkara hati. Tak berani saya berjalan. Tak berani. Saya ajak si Udin. Den, ayo kawani aku yuk ke Pekanbaru jumpain Bedah. Si Udin berangkat karena hati apa otak? Otak. Saya berangkat karena hati apa otak? Hati. Inilah bedanya. Si Udin pergi, saya pergi. Saya pergi karena hati, Udin pergi karena otak. Payah kira sama saya. Begitu berangkat 2 kilo mendung, Udin bilang apa? Bang, ini hujan bang. Karena dia otak mikir kan. Dia mikir lah, bang ini hujan bang, ayo balik gitu. Karena otak mainnya, mintanya balik. Ini pun begitu juga. Ini ada yang duduk pakai otak, ada duduk pakai hati. Ya kan? Bisiknya sama kawannya, hujan nih katanya. Ayo balik katanya. Iya. Ayo balik kata. Apa kata saya? Tenang Din, nggak apa-apa. Saya nggak pandang hujan ini. Kenapa? Karena hati. Perjalanan sampai 10 kilo, terus berjalan, makinlah mendung berat. Akhirnya pecah ban kereta. Apa kata Udin? Nah, kan aku bilang kata, ditungnya terus mendung yang tadi sama pecah ban, ditungnya terus. Nah, kan aku bilang kata, saya hitung satu pun. Udah tenang Din, ayo kita berangkat. Berangkat yang satu pakai hati, yang satu pakai otak. Perjalanan sampai 20 kilo, hujan lebat. Basah nggak kami? Basah. Apa kata Udin? Bang, ayolah kita balik. Baju kita udah basah semua. Saya bilang apa? Udah, tenang Din, ayo kita berangkat. Apa kata Sudin? Memang abang gak ada otaknya. Ya. Betul kan? Apa saya jawab? Kau gak punya hati. Begitulah jauhnya bedanya orang ibadah yang karena otak sama yang karena hati. Tidak sedikit orang yang berotak komen, alah ngapailah pakai tarikat-tarikat, alah ngapailah pakai zikir-zikir gini. Yang ada ngabiskan waktu. Otaknya lain. Kita nggak main otak, kita main hati. Maka ahli tarikat nggak perlu marah sama mereka, karena mereka belum punya hati. Paham kan? Jadi nggak ketemu. Maka tidak sama mulut umat Islam ini ketika ngomong, nggak sama. Ada ngomongnya pakai otak, ada ngomongnya pakai hati, ada ngomongnya nggak pakai otak, nggak pakai hati. Itu lebih parah lagi. Saya berharap warga Tembilahan ini nggak ada yang ketiga itu. Nggak, kadang-kadang memang kita tengok komen di Facebook. Ini kayaknya tengok otak nggak ada, tengok hati tak ada nih. Maka begitulah, ketika Allah sudah memberikan ilham pada hatimu, engkau nggak mikirkan otak, nggak mikirkan otak. Makanya ketika kita berzikir pertama kali, biasanya otak itu La ilaha illallah, masih otak itu. La ilaha illallah, tengoknya jam gini kan, akan otak itu main. La ilaha illallah, tengok jam. La ilaha illallah, terus larut masuk ke hati. Begitu dah masuk ke hati, di situ khusyuknya dah dapat. Kalau begitu perlu waktu apa enggak? Tak mungkin kau dapat nikmatnya berzikir kalau engkau belum pernah lama berzikir. Tak mungkin kau dapat nikmatnya zikir kalau enggak lama berzikir. Maka berzikirlah.
yang banyak, yang banyak. Sampai Quran katakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir. Siapa itu ahli zikir? Zikir dalam Quran berapa macam? Ada 9. Apakah sama? Beda. Quran zikir nggak? Tanyakan kepada ahli zikir, berarti ahli Quran. Solat zikir nggak? Tanyakan kepada ahli yang solat, ahli solat, karena solat juga zikir. Maka 9 makna zikir itu ya di dalam Quran. Ketika Allah mengatakan tanyakan kepada ahli zikir, model kita nggak dapat. Imam Syafi'i saya yakin dapat, Imam Malik dapat. Maka itulah perlunya kita bermazhab. Kenapa? Karena kita belum sampai pada maqam 9 makna zikir itu utuh di dalam dada kita. Maka orang-orang yang berotak, ya hati-hati. Kadang-kadang gampang nuding ulama. Dianggap dirinya udah baik, udah paten kan itu. Dia ngaji enggak, apa enggak, pandai pula ceramah sikit kan. Terus sama kan sama ulama. Sama kan ya. Itulah kadang itu bukan ada otak, itu nggak ada otaknya tuh. Modalnya pandai ceramah. Ya udah, duduk sampai ulama, terus disamakannya dirinya. Walaupun nggak ahli hati, mungkin aku ahli otak. Enggak, kau nggak berotak, nggak berhati itu. Ya, tak boleh demikian. Nah ini sering terjadi. Sehingga bagaimana? Mereka punya kelompok-kelompok pengajian tersendiri yang jauh dari pantauan ulama, dan ketika ada ulama memantau mereka nggak suka, lalu mereka klaim pengajian mereka lah yang paling benar. Tak boleh begitu. Walikulli qaumin hadin, tiap-tiap kaum ada satu penuntunnya. Harus jelas. Ustaz perlu bermazhab, ya mesti, nggak boleh kita nggak bermazhab. Kalau campur aduk, bagaimana mungkin kereta GL Pro kau pasang kap Vespa? Tanya sama polisi, nilangnya pakai surat yang mana? Ya, tak bisa. Karena Quran pun mengatakan wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri, satu orang ulama di antara kalian. Wallahu a'lam. Tadi dibilang ceramahnya nggak lama malam ini, besok katanya yang lama. Nah, saya nggak tahu. Tadi saya tanya sama kawan yang dari Pekanbaru kemarin, nanti malam ada tanya jawab. Biasanya nggak ada. Abi macam mana? Ya saya terserah sih bilang. Lanjut ayo, nggak lanjut pun ya nggak apa-apa. Nah, begitu. Cuman katanya Ustaz, malam ini nggak lama-lama, besok yang lama. Ya, itu terserah lah. Pokoknya ketika saya masuk kemari, saya ikut mazhab orang sini ya kan gitu. Kalau lama ya oke, nggak lama pun ya nggak masalah. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum puas ya terserahlah, mau tanya jawab silakan, tak tanya jawab silakan. Yang penting saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.